Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 bab 1 atau tema 1 tentang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Bagian subjudul ke B tentang konektivitas antar ruang. Materi ini materi kurikulum merdeka jenjang SMP ataupun jenjang MTS semester 1. Sebelum lanjut menyimak atau menonton pembahasan materi di video kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe. Baik, langsung saja ke inti pokok pembahasan kita. Bagian B tadi yaitu tentang konektivitas antar ruang, yaitu mempelajari keterkaitan wilayah, interaksi masyarakat, dan kondisi lingkungan di sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Seperti contohnya ada darat. Darat adalah tanah, batuan, dan sumber daya alam di dalamnya. Sedangkan laut yaitu perairan, sungai, danau, laut, dan organisme air. Sedangkan ruang yang ketiga ada udara, yaitu lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Jadi ruang itu terdapat 3 ruang, ada darat, laut, dan juga udara. Konektivitas dan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara dua ruang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Setiap ruang itu memiliki karakteristik yang unik. Perbedaan inilah yang menyebabkan manusia saling berinteraksi karena satu, suatu wilayah tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Yang kedua yaitu adanya kelebihan yaitu atau surplus di satu tempat dan kekurangannya yaitu minus di tempat lain. Sedangkan yang ketiga, terjadi aliran orang, barang, dan informasi secara terus-menerus. Keunikan karakteristik ruang. Perbedaan potensi wilayah, karakteristik fisik, iklim, dan sumber daya alam yang berbeda menciptakan potensi yang berbeda pula, seperti pedesaan, kaya hasil pertanian dan udara bersih, pesisir, penghasil ikan dan garam, sedangkan perkotaan, pusat industri, jasa, dan perdagangan, pegunungan, yaitu penghasil sayur dan destinasi wisata. 3 syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, saling melengkapi, yaitu adanya perbedaan komoditas antar wilayah. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Maksudnya adalah adanya lokasi alternatif yang lebih baik atau dekat. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Maksudnya adalah kemudahan pengangkutan dan biaya yang terjangkau. Yang pertama atau ke-1, saling melengkapi. Terjadi jika wilayah memiliki barang yang berbeda untuk dipertukarkan. Contoh, wilayah A penghasil sayuran, sementara wilayah B penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Keduanya akan melakukan interaksi melalui jual beli. Jadi ini yang disebutkan dengan saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara, yaitu suatu lokasi menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Jika Anda biasa membeli beras di pasar A yang jauh,
lalu dibuka pasar B yang menjual beras sama dengan harga bersaing dan lebih dekat, Anda akan beralih ke pasar B. 3. Kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Interaksi terjadi jika biaya transportasi lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Faktor pendukungnya adalah ketersediaan sarana, yaitu kendaraan, kapal, ataupun pesawat. Yang kedua yaitu kualitas prasarana seperti jalan raya, pelabuhan, dan juga bandara. Yang ketiga yaitu jarak tempuh yang efisien. Bentuk mobilitas penduduk. Pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk berbagai tujuan seperti bekerja, wisata, maupun pendidikan. Ada yang disebut dengan urbanisasi, yaitu desa ke kota. Sedangkan transmigrasi, yaitu pulau padat ke pulau kurang padat atau perpindahan. Yang ketiga yaitu komuter, yang dimana perjalanan harian tanpa menginap atau bolak-balik. Yang keempat adalah wisata, kunjungan ke tempat rekreasi. Bentuk komunikasi dan informasi. Interaksi melalui perpindahan ide, gagasan, dan berita tanpa perpindahan fisik manusia di era modern. Teknologi internet mempercepat konektivitas antar ruang secara global dalam hubungan detik, seperti e-commerce dan juga telekonferensi. Ada juga portal berita online. Bentuk transportasi atau barang. Interaksi melalui perpindahan barang dari daerah surplus ke daerah defisit menggunakan berbagai moda transportasi, yaitu ada moda kapal di laut, efektif untuk barang berat antar pulau kontainer. Yang kedua, mobil, itu di darat. Distribusi lokal melalui jalan tol dan juga logistik. Yang ketiga, kapal udara, yaitu untuk barang berharga atau mendesak, yaitu seperti obat-obatan. Dampak pusat pertumbuhan. Konektivitas yang intens memicu perkembangan pusat-pusat ekonomi baru. 1. Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana umum. 2. Munculnya area perkantoran dan pertokoan. 3. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan di titik simpul interaksi. Dampak perubahan lahan. Konferensi, yaitu lahan dan mata pencaharian. Terkait dengan konversi lahan dan mata pencaharian seperti interaksi antar ruang sering mengubah wajah wilayah tersebut. Karena 1. Alih fungsi lahan, seperti sawah berubah menjadi pemukiman atau pabrik karena desakan kebutuhan ruang. Yang kedua yaitu orientasi pekerjaan. Contohnya adalah penduduk yang tadinya petani beralih menjadi buruh industri atau pedagang jasa di perkotaan. Interaksi desa dan kota. Ada hubungan simbiotik, yaitu desa menyediakan bahan pangan, tenaga kerja, dan bahan baku industri. Yang kedua yaitu kota menyediakan barang industri, layanan jasa, informasi, dan lapangan kerja. Ketimpangan infrastruktur antar keduanya saling memicu arus urbanisasi besar-besaran. Ringkasan dampak interaksi. Ada aspek, ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Aspeknya yaitu ekonomi. Dampak positifnya terpenuhinya kebutuhan barang. Dampak negatifnya adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah. Aspek kedua, aspek sosial. Dampak positifnya terjadi asimilasi budaya.
Dampak negatifnya adalah munculnya konflik karena perbedaan. Aspek yang ketiga yaitu lingkungan. Dampak positifnya adalah pembangunan infrastruktur. Dampak negatifnya yaitu polusi dan kerusakan lahan alami. Kesimpulan, konektivitas antar ruang adalah bukti bahwa tidak ada wilayah yang bisa berdiri sendiri. Keseimbangan interaksi adalah kunci kemajuan bangsa. Pemahaman mengenal ruang membantu kita menjaga kelestarian lingkungan dan mempererat hubungan sosial antar masyarakat di berbagai daerah. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya atau materi di video-video selanjutnya. Semoga materi ini bisa membantu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.